selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Miss Rosa di Morning Talk. Dan pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang super spesial, adalah salah satu terapis yang mana spesifikasinya di speech therapist dari Fiji Clinic. Dan kita tunggu ya Miss Diannya datang. Dan hari ini kita akan bicara mengenai ketika anak-anak kita punya keterlambatan bicara ataupun punya masalah dalam bagaimana sih nih bantu anak kita supaya cara dia bicaranya itu misalnya jauh lebih lancar ya. Nanti kita akan bahas dari sisi terapis dan juga kita akan bahas dari sisi Montessori-nya. Sebentar kita tunggu Miss Diannya bergabung dengan kita ya. Apabila ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki pertanyaan, boleh juga langsung ditanyakan di sini. Nah, itu dia Fiji Clinic ya. Nanti akan kita jawab bersama. Kita tunggu Miss Diannya. Halo semua yang sudah bergabung di Morning Talk bersama Miss Rosa, dan sebentar kita akan berbicara mengenai speech therapist. Hai. Hai, Halo, apa kabar? baik, baik, baik. Suaranya jelas banget dan Mhm, oke banget. Terima kasih ya sudah bergabung di mhm, Morning Talk. Ini namanya mhm, Miss Dian ya. mhm, Inilah Miss Dian. Miss Dian, boleh perkenalkan diri dahulu? mhm. Iya, saya perkenalkan nama saya Dian, saya terapi wicara dari Fiji Clinic. Sehari-hari ini saya bekerja untuk membantu anak dalam berkomunikasi. Oh, baiklah. Miss Dian, Mhm, Fiji Clinic itu di mhm, mana sih? Boleh dong kita sharing mhm. dulu? Iya, Fiji Clinic ini ada di Ben Hill, satu cabang Oke. pertama, dan juga cabang kedua itu ada di Pluit. Oh, Um, baiklah. Jadi Miss Dian dalam apa situasi pandemik seperti ini, tentunya kan mhm. Fiji tidak beroperasi ya. Iya, benar. Namun apakah ada layanan online? Ya, eee, memang sempat kita, tidak memberikan pelayanan, sempat ya, karena kan, Mhm. satu, kita mengerti bahwa kan online learning, orang tua juga, stres gitu ya. Ya. Tapi berjalannya waktu, banyak orang tua khawatir gitu, karena kan waktu Mhm, mhm. jalan gitu ya, banyak pertanyaan kayak, "Anak saya belum belum bisa ngomong, ini wajar gak sih umur segini?" Gitu. Udah mulai banyak orang tua bilang, panik nih gitu. Nah, kami, memberikan layanan online screening gitu. Oh, Online screening heeh, di mana iya. ini ada 3 sesi, Oke, 3 baiklah. sesi, setiap Mhm, sesi ini lebih kurang 1 jam, 50 menit sampai 1 jam, mhm. jadi lebih kurang 3 jam gitu. Nah, 3 jam, oke. kami lihat cukup efektif. Hmm. Kami lihat cukup efektif karena, di dalam online screening ini kita ada beberapa terapis, jadi, kita review lagi gitu. Setelah Oh, baiklah. kita mengamati, jadi menurut kami sih cukup efektif ya data yang Hmm. didapat itu. Mhm, Kami mhm. sampaikan kepada orang tua gitu, apa yang bisa dilakukan di rumah. Jadi, Hmm. pastikan, tidak ada yang menginginkan anaknya ada sedikit lah ya, Ada keterlambatan gangguan ya, atau heeh, keterlambatan, iya, betul sekali. mhm. Tapi, bagi kami kadang-kadang kurangnya pengetahuan itu yang menghambat gitu. Oh, oke. Tidak ada yang mengajari bagaimana menjadi seorang orang tua, tidak ada sekolah Mhm, menjadi orang tua. Jadi mhm. kami membantu orang tua meng-guidance, bisa lakukan ini di rumah gitu. Jadi Hmm, hmm, hmm. membantu orang tua menganalisa juga sih, seperti itu. Baiklah. Mhm, Berarti bisa by appointment ya, Miss mhm, Dian, untuk mhm, assessment bisa. ini sendiri ya. Tetapi Mhm, 3 jam mhm. itu dipecah-pecah atau bagaimana, Miss Dian? Dipecah-pecah. Jadi sesi pertama itu Mhm, kita akan wawancara orang tua. Memang sebelumnya oke. itu kita ada form, formnya itu cukup Mhm. lengkap gitu. Kita nanyanya Hmm. detail dan Mhm. kita akan menanya ulang lagi, bertanya ulang itu lebih ke konfirmasi atau ada data-data yang kita belum dapatkan. Itu Oh, di sesi baiklah. pertama. Mhm, Kemudian mhm. kan di situ kita bisa lihat ya usia, keluhan dan yang lain-lainnya. Hmm, mhm. Di sesi pertama ini kita akan meminta orang tua menyiapkan beberapa hal yang bisa disiapkan di rumah. Hmm, Jadi baiklah. yang mudah yang ada di sekitar rumah. Nah, kemudian sesi kedua ini nanti orang tua itu akan melakukan beberapa hal yang kita guidance. Seperti Baiklah, itu. seperti Hmm. itu ya. Hmm. Nah, Miss Dian,
bahwa tadi menarik sekali bahwa Mm-mm. ada sebuah fenomena lah ya kalau saya Mm-mm. bilangnya ini di mana orang tua ini mungkin berdasarkan ketidaktahuan untuk Mm-mm. menstimulasi anak di rumah Mm-mm. ataupun ketidaktahuan mengenai tahapan tumbuh kembang anak sehingga Mm-mm. bisa apa akhirnya anak itu mungkin mungkin karena kurang terstimulasi jadi bicaranya itu ada yang satu keterlambatan sudah pasti ya. Mm-mm. Yang Mm-mm. kedua ada juga yang bicaranya pun apa tipikalnya yang mungkin agak berantakan atau ada pronunciation-nya itu yang tidak jelas Mm-mm. ya. Itu kan masalah-masalah Mm-mm. bicara ya Miss Dian ya. Boleh nggak Mm-mm. sharing sebaiknya dari anak Mm-mm. usia dini itu sedini-dininya itu aku rasa sebelum anak-anak Mm-mm. mulai bicara lah ya di bawah satu Mm-mm. tahun apa Mm-mm. sih yang orang tua perlu lakukan supaya Mm-mm. anak-anak ini tidak sampai karena situasi kondisi environment itu Mm-mm. yang membentuk anak-anak jadi terlambat bicara ataupun Mm-mm. pronunciation-nya itu jadi kurang jelas. Silakan Miss Mm-mm. Dian. Ya, jadi kita berarti kan kita membicarakan persiapan sebelum anak ini berbahasa, Ya, yang betul biasanya sekali. terabaikan Mm-mm. gitu ya. Iya. Dunia sekarang kan semakin lama semakin terkotak-kotak, semakin sempit gitu. Jadi Hmm. areanya kan tidak luas gitu kan, kalau menurut saya gitu. Iya. Nah, ketika di bawah 1 tahun gitu, Mm-mm. orang tua kan cenderung memanjakan anak, cenderung anak itu yang penting tidur, makan di atas ranjang, nyaman gitu suasananya. Iya. Kan maksudnya kan orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak gitu kan, Iya, iya, anggapan. iya. Yang paling comfort lah. Iya paling comfort gitu ya. Kalau bisa ada apa? Saya baru tahu kalau ternyata sekarang ada bantal tummy time gitu, Oh misalnya. iya. Mm-mm. Jadi segala sesuatu yang bikin anaknya se-comfort mungkin gitu. Mm-mm. Mm-mm. Atau orang tua yang taruh di baby box gitu ya. Iya. Nah, ternyata persiapan Mm-mm. motorik dan sensorik di bawah usia 1 tahun ini Mm-mm. sangat mempengaruhi perkembangan otak. Wow, betul sekali. Setuju. Jadi ternyata otak saya juga baru tahu gitu. Maksudnya semakin saya mendalami dunia terapis, ternyata sedalam itu gitu. Jadi ketika anak bergerak, ketika anak mendapatkan pengalaman-pengalaman sensori, itu yang menciptakan sinaps dari satu neuron ke neuron lain. Jadi begitulah otak bekerja gitu kan. Mm-mm. Nah, kemudian saya ambil contoh gitu merangkak. Merangkak kan orang Mm-mm. lihat itu dari yang biasa saja gitu, bukan hal yang luar biasa. Apalagi kan di Indonesia banyak menganggap Iya. 9 bulan itu berjalan itu hebat Oh gitu. iya, Jadi iya, iya. karena kan dulu ada iklan seperti itu. Jadi kan punya mindset 9 bulan berjalan itu hebat gitu. Nah, Mm. sedangkan proses merangkak ini merupakan proses di mana dia akan menstimulasi corpus callosum di otak. Mm. Callosum ini merupakan jembatan saraf antara otak kanan dan otak kiri. Mm. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika anak berkomunikasi, ketika anak mencerna gitu ya, mencerna Mm-mm. informasi, pasti membutuhkan kedua belahan otak. Mm-mm. Mm. Nah, ketika corpus callosum ini kurang terstimulasi, pasti adalah yang lebih beda gitu, lebih kurang apa ya bahasanya ya, lebih ketika menyerap informasi tidak secepat anak yang punya corpus callosum yang baik, misalnya Mm. seperti itu. Iya. Jadi bahasa itu tidak satu faktor, tapi multifaktor. Mm. Mm. Mm-mm. Mm. Baiklah. Mm-mm. Jadi Mm-mm. betapa pentingnya anak-anak sebetulnya kalau kita punya anak di bawah 1 tahun, kita paham Mm-mm. bahwa di mana anaknya bergerak, sebetulnya itu banyak Mm-mm. belajar ya. Maka di Mm-mm. otaknya juga bakalan terbentuk Mm-mm. banyak pengertian dan pemahaman Mm-mm. yang namanya multisensori dari Mm-mm. lingkungannya yang Benar. mana akan membantu anak itu sendiri untuk Mm-mm. nantinya dalam hal berbahasa akan Mm-mm. jauh lebih bermakna kata-katanya dan juga kelancarannya. Betul seperti itu, Mm-mm. Miss Dian. Benar, benar, benar Betul sekali. ya. Mm-mm. Miss Dian, ada juga banyak orang dan termasuk saya pun percaya Mm-mm. bahwa empati itu juga menjadi salah satu penentu untuk Mm-mm. support alat-alat yang memproduksi kata-kata itu sendiri. Nah, menurut Miss Mm-mm. Dian, seberapa krusialnya nih kita harus strict dengan jadwal Mm-mm. empati kita?
Dalam Oke. artian dari smooth sampai makanannya itu betul-betul yang solid seperti Mhm. kita orang dewasa. Mhm. Mhm. Jadi kalau itu lebih ke biologis kita sebutnya gitu ya, persiapan Hmm. biologis dari berbicara, artikulasi, kejelasan dan yang lain-lainnya. Jadi MPASI ini akan melatih bagian oral motor gitu. Hmm. Dari bagian oral ini, lidah, rahang, sensitivitas gitu ya dari Mm-mm. oral ini gitu. Nah, Mm-mm. ketika MPASI-nya boleh dibilang susah naikin tekstur, misalnya ada anak-anak yang Mm. rewel naikin tekstur atau tidak gitu ya, pasti kan Mm-mm. orang tua khawatir mundurin lagi gitu. Nah, itu kan rahang bergeraknya itu kurang, perpindahan Mm. lidah dari depan itu kurang, pasti jelas akan mempengaruhi artikulasi. Nah, Oh, oke. di mana ketika anak sudah ready untuk ngomong nih, Mm-mm. gitu, udah ready untuk berbahasa, udah mulailah Mm-mm. keluar gitu ya pemahamannya, Mm-mm. dan dia merasa orang lain tidak paham dia. Nah, Mm. itu kan bisa Mm. juga regres, itu salah satu contohnya. Dan juga MPASI ini itu Mm-mm. momen-momen di mana anak lihat orang tua, benar kan? Mm-mm. Iya, betul. Anak lihat makanan yang dimakan. Jadi Mm-mm. ketika kan posisinya duduk gitu, tidak tiduran Mm-mm. lagi. Iya, Nah, di betul. mana ini kita sebutnya itu mulai terciptanya kontak mata tiga arah. Oh, apa itu kontak mata Heeh, tiga arah? kontak mata tiga arah. Jadi kan orang awam kan tahunya anak bisa kontak mata gitu ya, Iya. lihat orang tua, lihat lawan bicara bisa kontak mata gitu. Nah, Mm-mm. ternyata ada penelitian, ini peneliti ini dari orang Eropa, Mm-mm. yaitu mengamati banyak anak dan juga ternyata anak itu semua orang itu akan mengembangkan sebenarnya yang disebut dengan kontak mata tiga arah. Jadi Mm. contohnya saya lihat objek, saya lihat Mm-mm. lawan bicara saya lihat objek. Gitu sebenarnya kayak kita lagi ngerjain laptop, kita lihat Mm-mm. laptop, terus Mm-mm. ada orang kita bisa mengganti perhatian kita dari objek ke orang lain gitu ya. Mm. Nah, Mm. Mm. 9 bulan itu kan bisa duduk dengan baik Iya. gitu. Nah, pasti ketika diberikan MPASI kan dia melihat huburnya, dia melihat MPASI-nya, dia tertarik Mm-mm. gitu, mulai ambil gitu kan. Iya. Nah, ketika dia ambil-ambil, dia kan penasaran ini apa Mm-mm. gitu. Nah, dia melihat orang tua, kayak 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 bertanya gitu dengan gestur ya, ini Mm-mm. apa gitu sampai melihat orang tua. Nah, Mm-mm. orang tua itu memberikan makna di situ. Wah, lagi makan bubur merah Mm. misalnya. Nah, sebenarnya itu merupakan jembatan pertama bahasa masuk. Nah, Wow, juga oke. Jadi betapa krusialnya nih ya ibu-ibu ya, ketika anak makan jangan hanya makan tetapi kita iya, juga perlu interaksi, dan itulah mm, interaksi tiga arah di mana mm, ada empasinya, ada makanannya, ada mm, kitanya sebagai orang tua, dan mm, juga ada anaknya ya, dengan tiga tiga benda, bukan tiga benda tetapi tiga hal ini kalau kita mm, bisa punya engagement, kita bisa mm, berinteraksi, dan saya pun dari sisi Montessori mengiyakan, mm, memang harusnya mm, itu yang terjadi, bahwa kita mm, bisa memberikan bahasa yang pertama itu sama anak-anak, ya dari situ tuh, ini lagi mm, makan brokoli, ini namanya mm, salmon ya. Nah, Miss mm, Dian, ada nggak sih mm, atau pernah tidak kamu dapat misalnya anak ataupun mengobservasi ya, mm, mm, anak-anak yang kan ada metode BLW itu ya, yang mana mm, anak tuh dapat kesempatan untuk pegang mm, dan ya udah tok brokoli aja, nggak pakai di mash ya, mm, tomato ya tomato aja, itu nggak pernah di mash. mm, Karena saya juga mm, pernah punya anak didik yang pakai BLW itu, dan wah memang sih lebih cepat banget sih kalau menurut saya. mm, Tapi ada mm, juga anak-anak dari keluarga kebanyakan yang mana juga waktu itu saya lakukan, kita campur. Iya, Ada karena nggak kan itu perbedaan-perbedaan begitu? jadi kalau misalnya apa ya kalau campur itu kan biasanya kan khawatir gizinya kurang gitu ya, anak tidak doyan. Jadi ada di metode-metode. apa, disembil-sembilin ya sayurannya. Iya, jadi apakah ada perbedaan pasti gitu ya? Mhm. Kalau saya justru menemukan banyaknya orang tua itu malah kasih gadget ketika makan. Nah, Jadi iya betul disuapin. banget. Kalau MPASI kan bentuknya bubur dan sendok, anak kan susah memegangnya karena kan Mm-mm. memang motorik di usia di bawah 1 tahun kan memang tidak semaksimal itu, Betul, gitu kan? betul. Jadi Mm-mm. anak gak bisa diam, dikasih gadget supaya diam ketika MPASI, bener kan? Oke.
Iya Betul. biar Nah, cepet ada tuh, gitu ya. saya nih yang campur. Oh, ibu juga Mm-mm. campur nih makannya nih di asam Montessori. Iya, Tapi, heeh. oke, menarik banget nih Miss Nah, Dian soal gadget. Yuk, coba diulik lagi Miss mm-mm, Dian. mm-mm. Ya, jadi saya sedikit membahas tentang bedanya dengan BLW ya. Nah, Iya. kalau Mm-mm. BLW ini anak kan melihat bahwa brokoli, ada bentuknya, ada yang bisa saya pegang Mm-mm. secara taktil gitu ya. Iya. Secara visual warnanya hijau, ketika saya makan Mm-mm. rasanya seperti itu kan multisensori sekali gitu. Nah, Iya. ketika dia gigit-gigit itu kan dia penasaran Mm-mm. gitu. Pasti dia lihat orang tua kan. Mm-mm. Nah, disitulah kita bisa mulai, wah ini namanya brokoli, bau ya, gak suka ya, kayak gitu-gitu. Jadi itulah interaksi yang uh, membedakan antara MPASI yang bluk 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 sama BLW gitu. Jadi anak juga Iya. mulai mengembangkan, saya suka yang ini, saya tidak suka yang ini, saya mau ambil yang ini, saya tidak mau ambil yang ini. Nah, Mm-mm. ini juga akan membantu anak, kita sebutnya itu the discovery of I. Oh, the Mengerti discovery diri of I. sendiri, Oke. ya, mengerti dirinya Mm-mm. sendiri, saya punya keinginan, saya punya perasaan, saya punya pikiran gitu ya. Jadi itu akan sangat bagus sekali, landasan yang sangat bagus sekali Mm. untuk bahasa. Luar Karena, biasa. karena kan kalau misalnya pertama kali pengen sesuatu kan, karena dia udah tahu kehendak dia kan. Mm-mm. Mm-mm. Tuh, mami saya lapar, mami saya pengen banget coklat itu gitu kan. Gimana Mm. caranya orang tua mengerti gitu kan? Mhm. Berarti kan Mhm. paling penting itu dia mengerti dulu saya ini sukanya apa gitu. Hmm. Nah, Hmm. itu Hmm. landasan yang bagus gitu dari BLW. Oke, alright. Dan kalau yang makan Mm-mm. campur pun, apakah should it be okay atau sebaiknya Mm-mm. BLW? Kalau menurut Miss Dian, Mm-mm. bagaimana? Kalau saya pribadi gitu ya, saya tidak Mm-mm. terlalu kalau saya pribadi karena kan Iya. ada yang kekurangan gizi. Kita kan khawatirnya Mm. kekurangan gizi, nah larinya ke otak juga gitu. Jadi Iya. campur pun baik gitu, tapi lebih Mm-mm. baik BLW dulu, nanti Mm-mm. kekurangannya itu ditambah dengan Kita MPASI. tambahkan dengan MPASI itu ya. Jadi kita Mm-mm. berikan kesempatan untuk anak Mm-mm. eksplorasi ketika mereka sambil makan ya Miss Dian ya. Mm-mm. Sehingga mereka juga apa kalau saya perhatikan ya anak-anak kecil ini yang di bawah Mm-mm. 1 tahun ketika makan kan mereka didudukkan nih ya. Dan kebanyakan memang didudukannya di high chair. Dan Mm-mm. keinginan untuk pegang, untuk tangannya itu bekerja dengan sesuatu, itu natural banget sih, itu Iya. natural banget. Dan mungkin kebanyakan dari kita yang merasa nggak sabar, jadinya sampai pada akhirnya ya adalah gadget itu kan ya, supaya Iya. udah kayak terpatung aja dia ya. Iya. Nanti buka mulutnya, kita suapin. Tapi sebetulnya dengan Mhm. kita pakai metode BLW ini, plus ditambah MPASI yang kita Mhm. suapin ya. Di sini saya juga tidak melarang atau tidak Mhm. menentang kita suapin anak di usia-usia Mhm. apalagi di Mhm. bawah 1 tahun. Tetap mereka Iya. butuh bantuan kita. But Mhm. however, Mhm. ketika anak itu punya kesempatan untuk pegang, Mhm. ya, make sure it's a big chunk, bisa pegang, bisa lihat, wah itu luar biasa sih. Kamu lagi Mhm. kasih pendidikan paling mahal yang bisa kamu Mhm. kasih. Sebetulnya itu Iya. kesempatan Iya. untuk Mhm. multisensori. Jadi jangan Mhm. sampai nih kita lewatin. Karena apa? Mhm. Dengan dia pegang, dia lihat, dia cium, dia rasa, terus kita bilang itu warnanya orange. Mhm. Ya, misalnya itu wortel ya, itu warnanya orange, bentuknya seperti lingkaran ya, ini ya, itu semua kamu lagi investasi sama anak kamu. Jadi jangan sia-siakan diabsorben main anak-anak juga ketika mereka lagi makan, itu jendelanya Mhm. lagi kebuka banget sih. Mhm. Namun banyak orang tua juga nih Miss Dian yang Mhm. merasa I got no clue sampai pada akhirnya memang hanya makan aja dikasih gadgetnya nih Miss Dian. Kalau menurut Miss Mhm. Dian, apa sih dampaknya nanti pada production of speech-nya anak-anak dengan terpapar gadget ketika makan itu sendiri? Mhm. Ini sebenarnya akan lebih detail nanti di sensor integration sih sebenarnya, tapi Oh, saya ya, bahas ya, ya, ya. tapi saya bahas sedikit gitu ya. Nah, Mm-mm. di makan ini itu Mm-mm. terjadi sensor setidaknya. Mm-mm. Dia sensor gitu ya. Yang pertama itu gustatory, perasa, Mm-mm. Perasa itu di pasti dapat lidah ya. itu ya. Mm-mm. Kemudian ada nama olfaktori penciuman, Mm-mm. Mm-mm. kemudian ada taktil. Ada Oke. perasa di mana itu lebih sensitif lagi. Ada pipi dalam berbeda tekstur, lidah berbeda Hmm. tekstur, lagi Hmm. berbeda tekstur.
gitu ya. Itu kan sensasi yang luar biasa gitu. Iya. Nah, kemudian juga namanya proprioseptif, di mana kontraksi otot. Nah, ketika anak makan, dia kan akan merasakan, wah tekstur ini kena ini apa ya? Ini organ ini kan kita tidak bisa rasakan, tidak bisa kita lihat secara kaca gitu ya. Secara Iya. cermin kan tidak bisa lihat. Kita satu lagi berarti sensornya itu 5, interoception, rasa dalam. Interoception, ya, rasa dalam. Iya. Betul. Jadi ketika makanan kena ke dalam organ-organ ini, oh lidah saya bagian belakang ada langit-langit. Jadi itulah pertama kali anak mengembangkan rasa rongga tersebut gitu dari taktil. Satu. Secara proprioseptif kontraksi gitu ya, itu kan yang membantu oral motor. Jadi anak merasakan oh kalau pergerakan lidah saya seperti ini gitu, nanti itu akan membantu anak dalam pengucapan pastinya kan. Perbedaannya adalah ketika anak menonton, fokusnya adalah sudah secara visual saja, visual dan juga gitu kan, dimana kan ini tidak ada berhubungan dengan makan. Visual dan auditory kan tidak berhubungan dengan makan gitu ya. Jadi anak fokusnya ke situ, melupakan sensasi-sensasi yang dia dapatkan ketika dia lagi makan. I see. Ya. Sehingga makanya anak ketika itu tidak seperti tidak sadar ya, dia lagi makan dan menikmati makanannya itu. Seperti itu, Miss Dian. Nah, benar. Nah, biasanya itu kita akan mulai menyadari ketika anak kok susah niru. Oh gitu, meniru ini ya, kata-kata meniru kata-kata gitu ya, karena kan dia tidak bisa merasakan dari lidahnya gitu. Merasakan lagi oral motornya gitu kan. Jadi itu perbedaan yang biasa terlihat gitu. Oh baiklah. Nah inilah ya, kalau kita punya insight seperti ini nih ibu-ibu, bahwa betapa pentingnya, walaupun kita tahu it's going to be messy, namanya makan ya sama anak-anak ya, dia juga lagi nyoba sih, tapi tanpa gadget itu kita nih lagi memberikan juga sebuah pembelajaran yang sangat berharga, multisensori loh makan itu. Ya tadi ada lima indera yang distimulasi ya langsung ketika makan, dan penting sekali anak-anak tahu what's going on, dan otot-ototnya di dalamnya itu juga bisa dia rasakan, supaya nanti kan producing speech itu butuh banget dia tahu nih gimana pipinya harus digerakkan, lidahnya ya bagaimana buka tutup ya. Jadi betapa pentingnya kita juga bisa aware, dan juga kita bisa usahakan anak-anak untuk bisa makan tanpa gadget. Oke ya ibu-ibu ya. Nah, lalu kita beranjak lagi nih Miss Dian. Nah, apabila Miss Dian kita punya anak di usia misalnya 1 tahun ya, baru berulang tahun 1 tahun, kan orang-orang dan juga banyak yang mempelajari bahwa di usia 1 tahun harusnya memang sudah ada kata-kata pertama, mama, papa. Berapa lama sih kita bisa tolerir anak-anak itu untuk tidak ada produksi kata-katanya Miss Dian, sampai kita harus bawa ke tenaga profesional untuk tahu kenapa nih anak kita. Kalau misalnya kata-kata tersebut gitu ya, kan ada anak yang bisa seperti bubbling gitu ya, mama, tapi dia tidak melihat ke arah mama gitu. Itu bagi seorang terapi bicara, kita melihatnya itu dia masih belum paham, belum menggunakan bahasa. Oh gitu. Orang awam salah paham gitu ya. Oh bisa kok ngomong mama gitu, tapi dia maknanya itu terhadap semua hal misalnya gitu, atau tidak itu sama gitu. Jadi yang kita lihat adalah apakah kata itu konsisten diberikan pada satu benda yang sama. Mau misalnya dia ngomongnya gaga gitu ya, gaga itu untuk air gitu ya, tapi secara konsisten itu bagi kami dia sudah mulai mengembangkan bahasa pertama sambil menunggu organ oral motor ini membaik. Nah nanti akan lebih baik lagi seperti itu. Nah, jadi yang biasanya itu sampai usia 18 bulan. Untuk 18 bulan ya. Kata-kata yang dia sudah mengerti secara konsisten, semua benda ada namanya. Baiklah. Nah, boleh saya tambahkan? Silakan Miss Dian. Jadi
apa orang tua biasanya salah paham ya. Hmm. Kita mengajarkan kosakata itu dengan flashcard gitu atau dengan benda gitu ya. Misalnya kita Mm-mm. ngomong ini gelas ya misalnya gitu Iya. ya. Kita Mm-mm. ngajarin ini gelas, gelas ini gelas. Efeknya adalah ketika anak di luar lingkungan rumah Mm-mm. gitu, dia tidak akan mengetahui yang mana gelas karena yang Mm. diajarkan berbeda dari gelas yang di rumah. Mm. Gitu. Nah, Iya. ternyata Mm. kosakata itu merupakan pemberian makna bersesuai dengan fungsi. Pemberian makna Mm. sesuai dengan Mm-mm. fungsi. Kalau kita ngomong kursi, berarti Iya. segala sesuatu untuk bikin namanya kursi. Mm. Jadi Iya. jadi ketika kita ngomong duduk di kursi gitu, Mm-mm. ketika kita jajan ke mall atau keluar gitu ya, anak bisa langsung connect meskipun kursinya berbeda dari rumah. Iya. Iya. Pertanyaannya bagaimana Halo? menstimulasinya, pastikan ya. Pertanyaannya bagaimana menstimulasinya kan? Iya. Iya. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Menstimulasinya itu functional play kita sebutnya. Permainan sesuai dengan Hmm. fungsi gitu misalnya gitu. Baiklah. Misalnya Misalnya eh, gimana? teko gitu. Teko pasti fungsinya tuh Tek. menuang. Iya. Mm-mm. Nah, teko pasti fungsinya menuang gitu ya. Jadi kita sediakan barang-barang yang lebih kecil gitu ukurannya kayak Mm-mm. garpu yang lebih kecil gitu. Jadi biarkan anak mengobservasi secara observasinya dia dan menerjemahkan ke benda-benda tersebut. Pasti kan dia pasti Hmm. lihat teko, lihat garpu gitu. Pasti dia penasaran pengen coba. Tapi kan Mm-mm. kalau yang besar susah ya secara ukuran tangan mereka dan yang lain-lainnya Betul. gitu. Jadi Betul. mereka mulai mengerti bahwa oh teko yang saya punya sama teko mama itu berbeda tapi kok fungsinya sama. Nah dari situ baru kita bisa memberikan makna. Wah bagus Oh. ya saya bisa nuang dari teko kayak gitu. Jadi Mm-mm. kata-kata yang pasti terbentuk pertama kali itu pasti kata Mm. kerja dan juga kata sifat Mm-mm. nantinya gitu. Iya. Seperti itu. Oh, nah, Mm-mm. jadi Mm-mm. functional play ini yang Mm-mm. disesuaikan dengan size anak-anak ya, Miss Dian ya, Mm-mm. sehingga Mm-mm. anak-anak ini dimampukan secara mandiri untuk Mm-mm. bekerja dan ini Iya, sangat inline dengan metode Montessori di practical iya, life. iya, Makanya invest di benar practical sekali. life-nya itu Mm-mm. ya memang harus lebih Mm-mm. banyak. Mhm. Kalau anak-anak yang punya kesempatan practical life banyak sih di Montessori ya, karena mereka kan dapat Mhm. the child size furniture, ada child size juga Mhm. tools di situ, dan kita sebagai orang Mhm. dewasanya perlu memfasilitasi dengan nama daripada setiap benda, dan Mhm. itu betul sekali mereka akan pada akhirnya bisa Mhm. relate. Ada benda besar, ada benda Mhm. kecil, tapi tetap namanya sama. Ya, walaupun Mhm. bentuknya juga ada berbeda. Dan ibu-ibu Mhm. sedikit informasi tambahan dengan Mhm. anak-anak bisa itu ada namanya form constancy kalau di dalam kitab Mhm. pramembaca tuh. Anak itu Mhm. harus bisa tahu bahwa kursi itu macam-macam bentuknya, tapi tetap itu Iya namanya benar. kursi, betul ya? Iya, iya benar sekali. Mhm. Jadi perlu banget kita kita ya Mhm. memberikan stimulasi kepada anak sedemikian rupa Mhm. yang mana bisa Mhm. memampukan dia untuk bekerja sih di situ. Dan ternyata seperti tadi Miss Dian bilang, dasar-dasar Mhm. bahasa bisa mulai juga dari sana ya ternyata ya. Saya boleh bertanya nggak, Boleh? metode Montessori ini dimulai dari usia berapa? Nah, Biasanya saya paling cepat gitu, paling cepet paling, ya. Mm-mm. aha, Sebetulnya dari 0 bulan Miss Dian. iya, oke, Banyak orang yang mhm. nggak tahu dan kebanyakan kalau kita belajar ya di Mhm. online ataupun Mhm. di YouTube dan lain-lain ya di Instagram kebanyakan kan anaknya memang udah bisa duduk dan bekerja tuh. Tapi sebetulnya Mhm. kalau Anda mau memperdalami lagi, sebetulnya pada saat anak itu lahir, disitulah sudah Mhm. mulai metode Montessori Mhm. harusnya kita terapkan. Mhm. Gitu. Kalau begitu saya akan mundur sedikit gitu ya, Mm-mm. mundur sedikit. Jadi itu yang functional play itu adalah usia 12 sampai 18 bulan. 12 sampai Gitu. 18. Uh, Oh, baik, baik, baik. itu biasanya dikenalkan 12 sampai 18 bulan, tapi Mm-mm, mm-mm, ternyata 9 sampai 12 bulan, mm-mm. 9 sampai 12 bulan itu ada namanya containing play.
Sekali lagi Miss Dian, containing. Containing play, Oh, yaitu containing play. Oke. container dari Container wadah. ya, dari wadah. Mm-mm. Baik. Jadi permainan-permainan yang menggunakan wadah, jadi mangkok, Hmm. gelas, ember. Jadi permainan-permainan dengan containing play, di Mm-mm. mana pasti kalau ada kontainer, kecenderungannya adalah mengambil sesuatu masukin ke kontainer, Hmm. benar kan? Betul Nah, sekali. kenapa ini penting? Karena ketika kita ngomong gitu ya, Hmm. ketika kita ngomong itu kan sesuatu yang abstrak yang lewat di telinga kita, seret gitu, benar kan? Mm-mm. Nah, Betul. anak harus bisa menangkap seret ini penting, masukin ke telinga, terus masukin Mm-mm. ke kontainer yang berarti di sini adalah otak. Iya. Sesuatu yang sangat abstrak sekali gitu. Nah, Mm-mm. untuk konkretnya dimulai dari 9 sampai 12 bulan, di mana anak Mm-mm. akan boleh dikasih suatu wadah, kemudian memindahkan barang dari satu wadah ke wadah lain, seperti itu. Udah tahu bahwa oh ada yang bisa disimpan, ada tempat penyimpanan secara konkret, baru nanti berkembang ke abstrak, yaitu bahasa bisa kita tangkap. I see. Mm-mm. Ya, jadi itu adalah salah satu cara juga untuk anak-anak bisa Mm-mm. mengerti mengenai bahasa dan juga Mm-mm. bagaimana segala sesuatu di lingkungan dia bisa berfungsi. Nah, apalagi Mm-mm. kalau orang tuanya ya atau orang dewasa di lingkungan anak-anak itu Mm-mm. bisa memberikan bahasa apa yang mereka lakukan. Mm-mm. Nah, itulah Iya. absorbent mind. Mm-mm. Kalau di Montessori lagi diambil nih Mm-mm. bahasa-bahasa Mm-mm. mamanya. Oh, lagi Mm-mm. memindahkan. Ya kasih tahu memindahkan apa secara spesifik ya Miss Dian ya, begitu. Iya benar sekali. Karena kan saya memperhatikan bahwa barang-barang Montessori ini banyak yang bentuknya wadah-wadah gitu kan. Betul, iya. Uh, jadi mangkok, gelas gitu, ada Mm-mm. teko kalau saya tidak salah Betul. ingat ya gitu. Jadi apalagi itu di awal-awal practical life. Jadi ini sangat inline sekali dengan perkembangan anak. Jadi saya sendiri pun memang sangat mengagumi bahwa pendidikan Montessori itu tidak sembarangan gitu. Ya, terima kasih loh Miss Dian. Iya. Miss Dian, Iya. ini kan sudah ada beberapa pertanyaan, kita jawab Iya. dulu yuk. Boleh, Sebentar, boleh. saya lagi cari. Tadi ada salah satu ibu yang bertanya mengenai, nah ini, Ibu Lokshi. Ibu Lokshi, ya. Saya baca ya, Miss. Miss, kalau untuk anak Down syndrome, apa ada tips khusus atau beda dengan anak biasanya ya? Metode apa yang disarankan untuk anak DS? Anak saya umurnya 6 bulan, belum bisa duduk sendiri. Masih sama nih si ibu ini. Ototnya masih lemah dan masih saya latih terus fisioterapi. Jadi sekarang empati positif masih duduk di kursi miring 45 derajat. Mungkin bisa ditanggapi, Miss? Jadi untuk anak Down syndrome gitu ya, menurut saya ini sangat spesial sekali. Spesialnya itu mereka ini sebenarnya range-nya sangat luas. Jadi kita tidak bisa memberikan memberikan satu konklusi gitu. Jadi kita memang harus memperhatikan seberapa range-nya gitu. Karena saya pernah bertemu dengan anak DS kan biasanya kan kalau orang awam mendiagnosanya atau memandangnya pasti IQ-nya kurang. Misalnya seperti itu. Justru saya pernah menemukan atau bekerja dengan dua anak Down syndrome yang jauh melebihi teman-temannya secara kognitif. Secara tes mereka di atas 100 gitu. Jadi cukup sulit gitu. Namun ada satu teori yang mengatakan bahwa anak Down syndrome biasanya lebih telat 3 bulan dibandingkan anak normal. Baik. Jadi kayak misalnya 9 bulan mereka baru bisanya di usia 12 bulan, misalnya seperti itu. Jadi diperhatikan, tapi yang dilakukan oleh orang tua tersebut sangat baik sekali di fisioterapi, karena balik lagi, semua pengalaman motorik dan sensorik larinya ke perkembangan otak. Betul sekali, saya setuju. Saya setuju. Thank you ya Miss, berarti dilanjutkan saja dulu nih fisioterapinya ya. Nanti karena kita tahu adanya keterlambatan untuk anak-anak DS, tapi kita juga harus yakin anak ini akan mencapai nantinya di saat yang memang dia pasti akan mencapai, semua ada waktunya ya. Nah, kita
masuk lagi ke pertanyaan lainnya, Miss. Iya, betul. Hai Miss, bila anak suka ngemut makanan atau simpan makanan sering di mulut, apa bisa Mhm, berdampak pada oral motor juga? Nah, mhm. ini dari Asa Montessori. Iya, Gimana Miss Dian? jadi tentu saja anak yang suka mengemut itu pasti Mm-mm. larinya ke kurangnya terstimulus lah ya secara oral motor gitu ya, geraknya dan yang Hmm. lain-lain. Nah, Mhm. saya memberikan sedikit tips gitu ya. Tadi Iya, kan kita sudah bahas di awal ada 5 sensor yang harus dicek. betul, betul. Nah, kita cek dulu sensor mana yang ternyata membuat anak ini tidak nyaman sehingga Hmm. Hmm. menyimpan itu di kantong kantong Hmm. pipi gitu ya. Apakah Mm-mm. propionya tidak nyaman, propio itu kontraksi rahangnya mungkin yang tidak nyaman atau teksturnya yang dia tidak suka gitu. Jadi Mm-mm. multifaktor gitu kita cek, kita Mm-mm. perbaiki gitu. Hmm. Hmm. Mungkin ada sedikit gambaran gimana sih cara perbaikinnya? Iya, ini besok beberapa hari lagi ada Miss Hana gitu, dia sangat expert di Oh, sini. musika SI ya, ini memperbaikinya Iya, ya. Baiklah. tapi boleh saya kasih gambaran misalnya ya, Mm-mm. misalnya Mm-mm. gitu ya, Ya. ternyata olfaktorinya yang sangat sensitif penciumannya. Oh, oke. Itu Nah, bisa jadi pen- salah satu perihal berarti. Nah, bagaimana kita menurunkan hipersensitivitasnya? Ya, Mm-mm. kita stimulasi dengan bau-bauan, kayak Mm. lebih kurang dikasih memberi cium, misalnya dikenalin misalnya salmon gitu ya, Mm-mm. kita berikan salmon, dia suruh cium dulu, jadi sampai dia Mm. terbiasa dengan wangi-wangian tersebut. Kalau Mm. misalnya sensitivitasnya di bagian olfaktori, seperti itu. Hmm, ya, 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 ya. Jadi Mm-mm. ibu jangan lupa ikutin terus morning talk nanti ada sensori integrasi dengan Miss Hana. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Saya sangat menyukai topik-topik yang diberikan oleh Miss Rosa karena saya juga sering menonton ini sebenarnya diam-diam. terima kasih silent Miss silent Dian, viewer. silent viewer. Oke, kita Hmm, lanjut lagi Miss Dian ke pertanyaan hmm, berikutnya. Ada hmm, Sofiah Janan, ibunya ya, hmm, ibu bilang anak saya 18 sampai 19 bulan. Mau makan hmm, tapi jarang mengunyah, jadi langsung hmm, ditelan saja. Pupnya hmm, pun masih sering berbentuk apa yang dia makan. Dia baru hmm, bisa 10 sampai 15 kata, tidak suka menirukan kata yang saya ucapkan. Bagaimana? hmm, Mungkin ada hmm. tipsnya nih Miss Dian. Anaknya Jadi udah 18 lebih. tidak suka mengunyah itu memang kita harus cek di bagian proprioseptif. Oh Apakah iya. ya apakah dia ternyata mengunyah 2-3 kali itu udah capek gitu secara otot. Hmm. Nah, Hmm. jadi Hmm. dia pelan saja. Nah, Mm-mm. kenapa nih larinya ke bahasa? Saya sedikit Mm-mm. menggambarkannya. Iya. Eh, Ketika makanan masuk, ini secara simbolik sih kita bahasannya. Jadi simbolik sesuatu yang simbolik, tapi ternyata berhubungan. Ketika anak makan, makanan masuk ke pencernaan, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Pencernaan ke pupuk keluar, gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika makanan masuk ini, apalagi di anak-anak usia dini, itu kan pencernaan lebih sensitif. Jadi mereka lebih Mm. merasakan. Apalagi kalau Mm-mm. anak makan jagung, keluarnya jagung biasanya kan. Iya. Jadi Mm-mm. ketika proses itu bergerak, mereka sangat merasakan Mm. gitu. Mm. Nah, Mm. ketika mereka sedang memahami apa yang terjadi pada tubuhnya gitu ya, ini Mm-mm. akan membantu anak itu membentuk namanya individualisasi atau individu, yaitu the Mm. discovery of lagi baliknya gitu. Mm-mm. Oh, Mm-mm. saya kenyang makanan ini, saya udah mulai lapar, saya sudah kenyang, saya Mm-mm. merasa di banyak air gitu. Jadi hal-hal tersebut yang mendorong anak membahasakan kebutuhannya gitu. Mm. Kalau dia Mm. tidak Mm. paham, biasanya larinya ke tantrum. Jadi orang tua tidak mengerti kenapa ya ini ya gitu ya. Kok Mm-mm. rewel banget hari ini semuanya salah misalnya. Tapi Iya. kalau anak-anak yang bahasanya bagus gitu ya, dia Mm-mm. pasti akan bilang perut sakit misalnya gitu awal-awal Mm. berkembang gitu seperti itu atau lapar gitu atau mami mamam gitu. Nah ini Mm-mm. akan larinya juga ke bahasa ya kan Mm. karena kan paling dasar adalah makan, minum, tidur gitu. Iya, Itu iya, ya iya. memancing bahasa keluar lah Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, itulah practical life-nya balik lagi ya di Hmm, situ ya. iya. Thank you Miss Dian. Lalu Miss Dian ditanyain Hiromi terus. Ada Iya. Ibu Eva di sini sepertinya kenal ya sama Miss Dian ya. Mhm. Nah, lanjut lagi nih Miss Dian.
Mhm. Ibu yang tadi ya, yang bilang Mhm. 18 sampai 19 bulan. Mhm. Jadi kan ada 10 sampai 15 kata, tidak ada kata Mhm. benda yang dia katakan. Hanya Mhm. mama, papa, panggilan orang-orang, dan kata kerja Mhm. seperti duduk, bobo, dan lain-lain. Jadi balik lagi ke kata kerja practical life. Lebih suka Mhm. mengikuti jika saya contohkan suara hewan. Mhm. Mungkin ada tanggapan Miss Dian, anak-anak yang Iya. suka Mhm. mencontohkan suara hewan ini. Jadi satu memang kita harus baik lagi gitu functional play-nya bagaimana gitu ya, karena kan budaya timur ini menurut saya ya gitu ya, Mm-mm, mm-mm. eee, kurang memahami pentingnya pretend play. Jadi banyaknya belinya Lego, banyak kan belinya sesuatu yang Yang konstruktif ya. bentuknya seperti itu tuh satu gitu ya. Yang kedua, Mm-mm. kenapa anak-anak lebih suka mencontohkan suara binatang gitu Mm. daripada memberikan nama, karena mereka belum pernah punya pengalaman dengan binatangnya langsung. Hmm. Memegang, merasakan, ternyata kaki 4, kaki 2, jalannya kok beda gitu. Itu Mm-mm. yang kedua. Dan yang ketiga, Mm-mm. suara-suara tersebut itu akan ada nada meong gitu, guguk, Iya. dan itu Mm-mm. sama gitu. Guguk, meong, kukuruyuk. Jadi kan itu kata-kata yang munculnya berulang. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ini wajar. Wajar kenapa? Karena yang penting guguk itu memang untuk anjing, meong itu untuk kucing, tidak salah gitu. Nah, Mm-mm. sambil itu kesiapan biologis dari mulutnya gitu. Karena kan ngomong anjing akan lebih susah daripada ngomong guguk Iya, gitu. iya, iya. Kompensasi dari anak lah, dan itu biasanya wajar terjadi, anak pick up kata-kata yang dia lebih gampang diucapkan. Hmm, 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 hmm. Mm-mm. Oke. Nah, maka Mm-mm. daripada itu, sebetulnya Mm-mm. kalau kita sebagai orang tua dan orang dewasa bisa bisa aware ya mengenai Mm-mm. bagaimana nih stimulasi anak-anak, dan Mm-mm. betapa Montessori pun dari sisi Montessori sebisa Mm-mm. mungkin kamu kasih dia pengalaman yang real Iya, sehingga benar. nantinya dia bisa berimajinasi, bukan Mm-mm. berfantasi, berimajinasi, dan Mhm. bahkan dari kata-kata yang bisa dibilang apa sih, nggak ada artinya tuh kata-kata. Tapi untuk Mhm. anak-anak Mhm. seperti ini, itu bisa Mhm. jadi ada artinya. Apalagi tadi kan dibilang Mhm. kalau secara konsisten ya, Mhm. sebetulnya Iya. dia begitu. Eh, mm. Secara Oke. neuroscience aku Mm-mm. baru-baru ini nonton satu video gitu ya, dan Mm-mm. ini banyak Mm-mm. membuka mata saya gitu. Jadi Mm-mm. ada Mm-mm. satu peneliti, dia meneliti bahwa anaknya sendiri dia rekam suaranya. Nah, Mm. kemudian dia patenkan dan dia potong-potong-potong gitu ya, dia Mm-mm. potong-potong-potong, Mm-mm. kemudian selama 1 tahun dari Mm-mm. anaknya pertama kali memaknai air itu adalah gagah Mm-mm. gitu, Mm-mm. sampai dia bisa ngomongnya water gitu. Mm. Mm. Jadi dalam video 4 menit itu secara audio gaga 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 water water sampai akhirnya menjadi water gitu. Nah, Mm-mm. orang tua biasanya melupakan momen-momen itu, maunya water aja langsung gitu kan. Iya. Ya perfeksionis dan pengen perfect gitu. Jadi semuanya ada prosesnya, Miss Dian, di sini ya. Iya, Terkadang nggak bisa benar. langsung melafalkan sesuatu, tetapi mereka coba Mhm. membahasakannya dengan caranya mereka yang senyamannya mereka, Mhm. ya. Maka Mhm. daripada itu, Mhm. kenapa menjadi seorang ibu, ya, terutama Mhm. kita yang paling bisa mengerti bahasa anak kita, ya. Mhm. Kalau Mhm. orang lain nggak bisa ngerti, misalnya dia ngomongnya ba, tapi karena ada intonasi yang lain, Iya. babanya itu ada macam-macam intonasinya, kamu tahu yang dia Mhm. butuhkan apa, dan kita harus Mhm. bisa memberikan lagi nih kepada anak. Oh, maksudnya mau minum. Jadi Iya. diinterpretasikan gitu seperti demikian Mhm. ya. Mhm. Nah, Miss Dian, pertanyaannya lumayan nih. Mhm. Oke. Mhm. Ada hubungannya nggak ya pengenalan dua bahasa secara langsung dan keterlambatan bicara? Nah, ini sangat menarik. Ini sangat menarik karena mitos ya, saya bilangnya mitos di Mm-mm. Indonesia. Di Mm-mm. Indonesia itu bilangnya satu kata dulu, satu bahasa dulu, baru dikenalkan bahasa lain. Itu kan Mm-mm. mitos bagi Iya. saya. Kenapa saya bilangnya itu mitos? Karena dari ASHA, yaitu American Speech and Hearing Association, jadi secara resmi penelitiannya sudah Mm-mm. membuktikan anak yang dikenalkan dua bahasa tidak akan membuat anak language delay, Mm. keterlambatan. Iya. Tapi
Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Hmm, apa itu Eh, syaratnya? Misalnya akan lebih baik misalnya bahasa Indonesia di rumah, bahasa Inggris di Mm-mm. sekolah Oh, gitu. jadi strictly Jadi begitu ya? strictly jangan campur-campur. Orang tua kan banyak kan yang biar cepet gitu nanti ganti bahasa Indonesia gitu kan. Kadang-kadang Iya. kalau mau ngomel gitu kan udah Uh-uh. kesel gitu. Cepetnya pakai bahasa Indonesia. Jadi campur-campur itulah yang akan membuat anak itu bukan language delay tapi confused di grammar. No, Seperti itu sih. jadi lebih ke sana sebetulnya Hmm, ya. Saya iya. juga setuju bahwa Hmm, anak itu bisa menyerap banyak bahasa, yang penting kita hmm, konsisten. Ya, kita benar. konsisten. Bahkan ada Hmm, sebuah sebuah saya pernah baca lah di mana ya. hmm, Kalau hmm, kita mau menanamkan bahasa kepada anak-anak, terutama nih hmm, investasi yang paling besarnya itu adalah ketika anak bayi. Karena dia kan belum hmm, bisa ngomong di situ. Tapi kalau misalnya hmm, kita konsisten, setiap hari kita adalah berbahasa Inggrisnya ya. Tapi hmm, betul-betul hmm, 1 jam full bahasa Inggris. Either mau hmm, kita atau bisa kita dengerin orang berbicara dengan bahasa Inggris ya, bukan hmm. dipaparkan TV ya, hanya pendengaran. Maka nanti anaknya ketika pada waktunya mau belajar bahasa Inggris pun itu akan jauh lebih mudah Ready. karena Heeh. sudah ada apa seperti starter poinnya tuh udah ada waktu Hmm, kecil ya. hmm, Nah, hmm, oke, jadi tidak akan sebetulnya berpengaruh sama keterlambatan bicara, hanya saja ada hmm, yang namanya confusion grammar, betul ya? hmm. Iya Maka benar. daripada itu, yuk kita kita pilih mau bahasa Hmm, apa di rumah ya. Kalau di sekolahnya full in English, biarin di sekolah ambil ambil hmm, peran itu. Tapi di rumah kita hmm, bisa full in Indonesia, nggak apa-apa untuk hal hmm, itu ya. hmm, Pertanyaan berikutnya nih Miss Dian, karena waktu kita tinggal hmm. 15 menit ya. Oke, Gak berapa. oke, sebentar. Hmm, Nih, ada yang nanya, hmm. ada tips nggak saat makan biar nggak pakai gadget gimana? Biar dia mau duduk diem. Ayo Miss Dian, aku sudah punya Nah, tipsnya. kalau boleh nggak ini kita lempar ke bagian sensor integrasi? Boleh kita lempar aja ya ini ya. Tapi Iya, nggak di, apa-apa. ya, Um, nanti apa? di bagian Nanti sensor kan, integrasi akan menjelaskan kenapa sih anak gak bisa diam. Nah, di situ. hmm, Jadi, hmm, hmm. So we don't expect our children to be able to hmm, sit still when they are very young, unless they are already aha, 4 years old plus. We can expect for aha, that, alright? Jadi mhm. nanti di Iya, SI kita bahas lebih banyak. iya, mhm. Oke, gimana solusi anak sudah biasa gadget, sekarang usia 2 tahun memang produksi bahasanya kurang, walaupun reseptif baik. Miss Dian mau kasih Mhm. tanggapan ini? Nanti Boleh, saya akan boleh, boleh. menambahkan. Jadi saya cukup ini ya banyak menemukan orang tua bilang anaknya paham. Saya cukup Hmm, banyak menemukan ini. Tapi ternyata ketika kita tes banyak clue-clue dari orang tua secara natural terjadi. Kayak hmm, nunjuk gitu, kayak nunjuk atau geser hmm, barangnya atau dari mata atau hmm. gerak tubuh kita gitu ya. Ayo pergi yuk, tapi kan kita udah berangkat dari kursi gitu kan. Jadi anak memahami dari visual sebenarnya. Iya, iya. Seperti itu. Jadi Mm-mm. harus benar-benar dicek apakah memang benar-benar bahasa pemahamannya paham atau ternyata ada clue secara natural yang terjadi dari gestur tubuh kita. Mm-mm. Seperti itu. Nah, bagaimana menguranginya memang secara guidance dari American Pediatric Association 2 Mm-mm. tahun sampai 5 tahun maksimal 1 Mm-mm. jam. Jadi boleh 15 menit tapi maksimal sejam per hari. Mm-mm. Kemudian cara menguranginya itu bagi saya paling efektif gradually, pelan-pelan. Karena Mm-mm. kenapa? Kita juga mencegah anak tantrum, emosi Mm-mm. yang negatif itu kan juga pengalaman yang tidak menyenangkan antara orang tua Mm-mm. dan anak. Karena kan Iya. attachment juga penting gitu kan. Betul, betul sekali. Mm-mm. Betul sekali. Saya tanggapi sedikit ya, Miss Dian Boleh, ya. boleh. Mm-mm. Saya sarankan kepada Ibu Satin Ningsih nih ya, dan juga Mm-mm. ibu-ibu yang lain, apabila Anda mau mengurangi gadget anak Anda, penggantinya apa adalah main. Mainlah sama anak, buat engagement sama anak, itu bisa bahasanya langsung boost naik. Dan sudah saya praktekkan, Miss Dian, Mm-mm. sama anak Iya, saya. bermain itu kan merupakan jendela sebenarnya untuk semua hal untuk anak-anak. Betul, 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 Mm-mm. betul ya. Nah, Mm-mm. kita masih punya 12 menit, coba saya lihat pertanyaan yang lain. Hai Miss, anak Mhm. saya 22 bulan, tapi kalau mau apa-apa masih suka tarik-tarik tangan saya. Nah, boleh ditanggapin Mhm. Miss Dian? Nah, jadi
ini adalah sesuatu yang pertanyaan sangat baik gitu ya. Mm-mm. Bahasa itu tercipta oleh dua faktor. Mm-mm. Faktor interaksi anak dengan objek. Yang tadi Mm-mm. ya di awal ya, dia memahami dulu objek itu apa. Yang Mm-mm. kedua, anak dengan orang tua atau orang dewasa di sekelilingnya. Jadi Oke. umur anak 1 tahun, anak nggak butuh Mm-mm. bahasa. Mm, Kenapa? mm, Oh, mm, itu udah paham ini tidur jamnya, dia minum susu, kalau gitu, oh berarti dia lagi pom, berarti dia lagi gak nyaman, jadi orang tua pasti paham anak, dan anak pasti paham orang tua. Kita sebutnya attachment, attachment yang baik. Gitu ya. Nah, 1 sampai 2 tahun, anak itu sudah di masa separation. Apa itu? Ketika anak sudah merangkak, sudah berjalan, berarti dia sudah punya banyak keinginan. Dia sudah bisa mengeksplor tanpa orang tua, dia bisa mengambil tanpa orang tua. Dia nggak butuh lagi orang tua di sini gitu ya. Dan di sini pentingnya kata-kata no sebenarnya. Kenapa? Ketika kita banyak kata-kata no, anak itu baru paham bahwa loh kok orang tua nggak paham saya, kok beda sekarang, karena di attachment dia lama-lama merasa saya sama orang tua satu tubuh, satu individu. Nah, separation karena banyak no kan, anak-anak merangkak pasti ambil sesuatu masukin ke mulut, kita bilang nggak boleh, nggak boleh. Anak mulai manjat, kita bilang nggak boleh gitu ya. Nah, di situ dia mulai ada konflik, kok orang tua nggak paham saya nggak paham orang tua gitu. Nah, di sini baru lama-lama terjadi namanya individualization gitu, yaitu anak menjadi dirinya sendiri gitu. Melihat yang diucapkan yang diberi clue yang diberikan oleh orang tua yang ini gitu ya, ketika anak mengingat sesuatu pasti tarik tangan karena orang tua pasti kasih. Temannya masih belum lepas, belum proses separation, ya pasti anak tidak akan mengembangkan bahasa karena saya tarik aja orang tua ngerti saya gitu. Kita masih satu individu. Orang tua merupakan tangan perpanjangan saya untuk mengambil barang tersebut ya. Iya, jadi penting sekali ketika dia tarik tangan, kita juga coba bertanya ya. Lihat matanya, tanya apa, yang mana. Kalaupun kita tahu sebetulnya dia mau yang mana, kasih dia pilihan. Mau yang ikan atau yang udang. Ya walaupun kita tahu dia maunya ikan. Ya. Om, biasanya kan begitu aja ya, terus dia tunjuk-tunjuk. Oh, ikan. Boleh? Coba tirukan ikan. Oke, baik, mama tolong ambilkan ya buat kamu. Contohnya seperti itu ya. Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir nih Miss Dian, kita hanya punya 8 menit. Untuk anak yang menderita ADHD, hal apa yang dilakukan pertama kali oleh orang tua agar menstimulus mereka untuk bicara? Yang awalnya anak tidak ingin berbicara sama sekali, Miss Dian. Wah, ini perjalanannya sangat panjang sebenarnya. 8 menit ya? Cukup gak? Waduh. Jadi ADHD gitu ya, ADHD ini kita tidak bisa sebut ADHD kalau dia belum 6 tahun. Itu satu. Iya. Yang kedua, sudah ada penelitian yang di MRI otaknya dan yang lain-lainnya gitu ya, tidak ada perbedaan otak anak ADHD dan juga anak normal biasa yang bisa normal diam. Biasa, oke. Yang ketiga, nanti bisa dicek lagi di bagian SI tentang kenapa anak bisa diam, boleh ditanyakan ke Miss Hana nanti. Yang keempat, kenapa stimulusnya anak kenapa anak terkesan sangat aktif dan nggak bisa diam, gitu ya? Kenapa larinya ke bahasa, gitu? Karena dalam hal ini motoriknya yang belum matang dan sensoriknya yang belum matang. Jadi kita sebutnya dengan sensor motor yang tidak matang. Jadi contohnya saya beri contoh ya. Ini bukan iklan, tapi yang ada di diri saya gitu ya. Jadi ketika anak sensor motornya kurang gitu, dia kan membukanya dengan kesusahan gitu ya, nggak bisa buka, bisa tutup gitu. Sedangkan anak yang sensor motornya bagus, kita kan bilang buka, tutup gitu. Jadi di situ kan bahasa bisa masuk. Nah, perbedaan dengan sensor motor yang kurang, kita nggak bisa gitu ya. Nah, dia akan lempar, dia akan mengambil barang-barang lain, dia akan coba-coba lagi nggak bisa, dia akan mengambil barang-barang lain, dan coba-coba nggak bisa, dan lama-lama frustasi. Itu yang terlihat bagi orang awam adalah anak kok nggak bisa diam, ambil barang ini lempar, ambil barang ini lempar, lari-lari, ambil barang ini lempar. Sebenarnya menunjukkan frustasinya dia lihat orang lain
saya nggak bisa gitu. Nah, ketika dia nggak berhasil, bagaimana bahasa bisa masuk gitu. Iya, oke. Nah, maka daripada itu sebetulnya balik lagi kepada respons kita juga ya, Miss Dian ya di sini benar. ya. Baiklah. Karena waktunya udah tinggal 5 menit ya, Miss Dian boleh nggak punya pesan-pesan deh untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kita juga banyak viewers dari luar negeri. Nggak apa-apa, nanti saya akan bahasakan dalam bahasa Inggris. Silakan Miss Dian, pesan-pesannya apa? Jadi bahasa itu sangat correlated dengan yang namanya bermain gitu. Jadi tadi kosakata masuknya dari functional play gitu. Kemudian anak bisa bercerita dari satu adegan ke adegan lain, jadi bercerita panjang gitu ya. Itu masuknya dari pretend play. Jadi permainan dari adegan ke adegan, dia bisa potong buah, dia bisa potong sayur, masukin ke panci, kemudian panci bisa dari panci bisa ke piring gitu ya. Dia bisa menerjemahkan dulu apa yang dia lihat sehari-hari di sekeliling dia ke dalam permainan dulu. Karena itu lebih konkret. Baru dia bisa terjemahkan ke bahasa, yaitu lebih abstrak, yaitu bercerita dari satu adegan ke adegan lain gitu ya. Kemudian fungsi bahasa berikutnya adalah bersosialisasi, berinteraksi dengan teman gitu. Nah, di sini tercipta ketika anak sudah memain role play. Bermain peran, saya dokter, kamu pasien, karena kan pasti ada konflik gitu di situ. Saya mau demam, enggak, kamu nanti batuk-batuk pas masuk ruangan, kayak gitu-gitu kan. Jadi kan itu sebenarnya interaksi, bagaimana anak menyelesaikan konflik itu terjadinya di role play. Jadi benar seperti kata Miss Rosa sebelumnya gitu, bermain itu memang sangat menstimulasi bahasa. Yes, it is. Ya, jadi jangan lupa Anda untuk bermain sama anak hari ini, walaupun tidak perlu bermain sampai 6 jam nonstop ya. Tetapi yang penting esensinya tuh nyampe. Dalam artian kalau kita main, kita fokus deh sama anak main. Itu magic banget. Anakmu akan merasa diperhatikan, plus akan banyak banget yang dia akan ambil benefitnya, terutama dalam bidang bahasa. Jadi kalau misalnya saya sudah buktikan, anak saya speech delay dan anak saya juga salah satu anak didiknya Miss Dian dengan tim VG Clinic. Jadi ini, tetapi saya lihat dengan saya bisa meluangkan waktu di kesibukan saya, Miss Rosa ini kan juga betul-betul jadwalnya tight banget ya. Tapi kalau Miss Rosa saja bisa, Anda juga bisa. Karena dalam bermain, it's a magical thing that you can do for your kids at home. Kita jangan kita mencari, gimana cara mendidiknya biar dia bisa baca cepat. Komunikasinya dulu kita bangun di situ. Dengan komunikasi kita bangun, semua yang namanya academic skills nanti akan ngebuka. Ya, jadi kita siapkan anak-anak sedemikian rupa supaya kita bisa bantu mereka maksimal dalam kehidupan ini. Oke? Terima kasih Miss Dian, waktunya sudah mepet banget ini, kita harus menutup dan saya tahu ini banyak banget masih yang mau bertanya, mungkin kita akan sambung nanti satu saat, mungkin kita bisa bikin kelas bareng. Oke? Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya juga. Miss Dian, terima kasih semuanya. Bye. Jangan lupa sensori integrasi ya, bukan interogasi. Sensori integrasi dengan Miss Hana dari VG Clinic di hari apa Miss Dian? Hari Kamis. Iya, hari Kamis. Hari Kamis jam 10 pagi di Morning Talk dengan Miss Rosa di Montessori House Asia. Terima kasih. Bye. Bye-bye.